Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, dimanapun berada, sehat selalu dan bahagia. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Indonesia sampai saat ini tetap dalam keadaan aman, tentram, dan sentosa. Jangan lupakan bahwa ini adalah bulan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 2024 ini, mari kita kembalikan lagi semangat kita yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita yang berjuang sehingga Indonesia ini menjadi merdeka pada tahun 1945. Perjuangan yang luar biasa, berkorban banyak nyawa, juga harta dan air mata. Tidak terhitung bagaimana ribuan bahkan mungkin jutaan pahlawan-pahlawan nasional, tidak terhitung satu demi satu sejak pendudukan kolonial Belanda di tanah tercinta kita ini. Setelah tahun 1945 diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh pendiri bangsa kita Insinyur Soekarno bersama Bung Hatta, ternyata penjajahan selanjutnya ini bukannya hilang begitu saja, tapi justru lebih mengerikan. Karena ini bukan penjajahan secara fisik, tetapi secara agama, keyakinan, bahkan doktrin-doktrin yang menyesatkan anak bangsa. Yang selama ini, alhamdulillah baru kita ini sadar, ternyata mereka-mereka yang kita anggap orang mulia, yang kita anggap orang suci, itu di balik organisasi yang mereka dirikan ini ada sesuatu yang diinginkan di tanah Nusantara ini. Bagaimana pembelokan sejarah, kemudian pemalsuan sebuah makam atau membuat makam baru dan mengganti nama-nama pahlawan yang diba'alawikan. Terus terang saja di sini yang kita bicarakan adalah klan Ba'alawi yang baru-baru ini ramai sekali kita bicarakan selama kurang lebih hampir 3 tahun ini. Dan keputusan finalnya dari polemik mereka ini yang ternyata di belakang hari itu kalau kita teliti-teliti sepertinya membahayakan. Bagaimana sejarah pahlawan nasional saja ini mereka berani memba'alawikan. Bahkan terang-terangan ada salah satu kabib ini yang bersurat kepada Profesor Mahfud MD yang kurang lebih mengata-ngatai, sebab Profesor Mahfud MD ini terang-terangan kalau permasalahan yang dilakukan oleh oknum klan Ba'alawi di Nusantara ini tidak diselesaikan, tidak diluruskan, maka akan membahayakan di kemudian hari. Belum lagi apa yang dikatakan oleh anggota DPR Komisi 9 Mas Suryani ini juga mengatakan kalau mereka-mereka ini perbuatannya ini kriminal juga berbahaya. Kita kilas balik beberapa tahun belakangan ini ramai sekali kita melihat dalam video-video bagaimana oknum Ba'alawi ini selalu mendoktrinkan pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan kepada jamaah yang tentu saja ini adalah orang-orang pribumi. Secara tidak sadar mereka dijejali dengan cerita-cerita bohong, kisah-kisah bohong yang di belakang kisahnya ini ada pengkultusan kepada klan mereka. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu dari ini punyanya Uliatari. Anggapan kepada negara ini khususnya juga tanah Jawa di mana katanya banyak wali-wali tarim, semuanya ini dari Hadramaut, sehingga mereka berani mengatakan dalam satu kisah yang tadi kita setel di depan kalau tanah Jawa Indonesia ini adalah tanah milik tarim. Ini adalah doktrin yang secara pelan-pelan ditanamkan kepada anak-anak Nusantara. Ada apa di balik doktrin-doktrin semacam ini?
Belum lagi doktrin masalah kalau cinta kepada Habib ini walaupun bermaksiat tidak melakukan syariat, ini kalau mati kemudian dititipi sepucuk surat dari seorang Habib, maka di sana di alam kubur akan bebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ini dalil dari mana? Belum lagi cerita-cerita yang lain dan juga provokasi-provokasi mereka. Kalau kita melihat pidato-pidato mereka ini selalu provokatif dan tidak ada mengajarkan nasionalisme kepada negara ini, di mana kita tinggal, mereka tinggal, mencari makan, minum dari tanah ini, tapi tidak mengajarkan cinta kepada tanah air. Justru yang dibanggakan adalah klan-klan mereka, leluhur mereka, bahkan tanah leluhur mereka di Tarim sana. Kalau mereka misalnya memang mencintai tanah leluhurnya, kenapa mereka tidak pulang saja ke sana? Untuk apa menghina orang-orang Nusantara seperti kata seorang Habib dari Pasuruan ini mengatakan kalau kiai-kiai Nusantara ini seperti kroco-kroco, jangkrik, kemudian seperti anjing. Ada Habib yang dari Jakarta mengatakan ulama-ulama ini seperti babi dan seterusnya. Ini sesuatu perkataan yang jorok, yang luar biasa jahatnya kalau kita dengar. Untuk saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, inilah bulan kemerdekaan kita. Mari kita kembali lagi ke nuansa nasionalisme kita yang ditanamkan sejak dulu dari orang-orang tua kita dulu. Cinta tanah air, kemudian menjaganya dengan sepenuh hati. Lupakan orang-orang yang dengan provokasi dan doktrinasinya, setelah kita ini tahu siapa mereka, kita lupakan ajarannya. Toh kalau dipikir-pikir apa istimewanya? Hanya orang-orang berjubah, kemudian dengan memakai sorban yang besar, tapi ilmu agamanya nol. Saya katakan ilmu agamanya nol bagaimana? Lah bagaimana dalam suatu ceramah-ceramahnya selalu membelokkan, selalu menyesatkan, dan melenceng dari tatanan ilmu-ilmu agama Islam yang kita pelajari selama ini, baik di kampung-kampung ataupun di pondok pesantren. Untuk saudaraku, mari kita jaga Nusantara. Apabila ada sejarah-sejarah yang dihembuskan oleh mereka, kita teliti kembali apakah benar ataukah salah, supaya di kemudian hari negara kita ini, Nusantara ini tidak diklaim semau-maunya. Dengan bukti katanya banyak makam-makam wali yang ada di Nusantara ini. Ini adalah bukti bahwa Nusantara ini, khususnya tanah Pulau Jawa ini adalah milik Tarim. Dengan mengatakan wali-wali yang ada di tanah Jawa ini adalah wali dari Hadramaut, maka sepantasnya lah kalau Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa ini adalah milik orang-orang Tarim. Atau bisa dikatakan Tarim itu siapa? Yaitu Oknum lan Balawi. Kita setel sekali lagi bagaimana perkataan yang menjijikkan ini, yang licik, yang mendoktrinasi pendengarnya untuk percaya di kemudian hari kalau tanah Jawa ini adalah milik Tarim. Ndobos, goblok, bohong besar, lakoto. Apakah orang-orang seperti ini yang akan kita percaya dan kita ambil ilmu agamanya? Jangan teman, jangan saudaraku, banyak ulama Nusantara yang lebih alim dari mereka. Dan tentu saja saya yakin atau kita yakin ulama Nusantara lebih alim dan tidak mungkin mencelakai orang-orang Nusantara kita sendiri. Mari kita ikuti bagaimana mulut licik mereka mendoktrin muhibin-muhibin yang ada di depannya. Kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya.
Faqih Muqaddam Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doanya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah Al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Kan mayoritas kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Husain, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Membagongkan Sunan Bonang saja katanya Pak Alawi. Memang yang diceritakan dalam suara ini mengatakan di mana-mana wali ini ada di Pulau Jawa ini, dari ujung barat sampai timur, semuanya ini adalah Hadramaut. Ini adalah klaim sepihak dan pendoktrinasi kepada Muhyiddin yang begitu lancar, licik. Semuanya bohong belaka, dobol. Itulah cerita-cerita mereka yang sekarang ini sudah terbongkar semuanya. Tahun 2024, hari kemerdekaan Indonesia, kita buang doktrinasi itu semua. Semua yang dinarasikan mereka ini semuanya dobol, bohong, jangkrik. Mengambil istilah dari Pak Topik Sedap dari Pasuruan. Dirgahayu saudaraku, Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2024, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.